Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kepada kita semua maaf, karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat, dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin, karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ semuanya. Sebelum memulai, agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan panjang doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Ari Abdullah. Ya, syukran Kang Hendri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini ada Ibu Nining, ya. Apa kabarnya Ibu Nining? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Kalau pertemuan kemarin hadir tidak, Bu? Yang pagi nggak hadir Ya, Ustaz. yang pagi nggak hadir berarti ya. Jadi memang kalau tidak salah di sini Tasyifa ya. Berapa ya yang hadir dua orang kalau tidak salah ya. Jadi sehingga insya Allah malam hari ini kita akan murojaah berarti ya. Ada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi bagi yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya, adapun memang rekamannya sudah ada ya. Tapi kita akan ulas insya Allah pembahasannya ya. Baik, kita mulai ya Ibu Nining ya. Iya Ustaz. Baik, sebagaimana insya Allah Bapak Ibu sekalian, untuk video atau kajian pada malam hari ini kita settingan rekaman seperti biasa. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertinggal di pertengahan ataupun tidak bisa hadir pada malam hari ini bisa mengikuti di siaran ulang insya Allah ya. Baik, kita mulai untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudalinnas wa bayyinati minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita usia ya. Masih memberikan kita kesehatan yang insyaallah kesehatan dan usia kita saat ini kita akan pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan perintah-perintahnya ya. Nah, salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita seorang muslim terhadap Al-Qur'an yaitu harus membaca Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila." Ini landasannya ya, kenapa kita harus belajar tahsin, harus belajar tajwid ya. Nah, pada pada intinya untuk memperbaiki bacaan atau kekeliruan dalam membaca Al-Quran itu tidak ada ilmu yang lain melainkan ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin ya. Dan sebagaimana perkembangannya zaman juga ya, dan juga perkembangan teknologi, sehingga sampai sekarang tajwid dan tahsin ini banyak sekali metode-metode yang bisa memudahkan kita ya. Salah satunya metode yang ada di Sobat Ngaji ya. Kalau misalkan kita murojaah ya, atau misalkan di antara Bapak Ibu sekalian yang senior nih ya, yang usianya sudah angkatan yang
ya usia-usia 60 tahun ya ataupun 55 tahun, 40 ke atas lah seperti itu ya. Itu pasti mengalami masa-masa di mana kita belajar ngaji itu tanpa metode ya. Jadi langsung dengan bertalaki gitu ya. Bertalaki langsung membacakan Al-Qur'an di hadapan guru ya. Berbeda dengan saat ini. Saat ini banyak metode-metode karena apa? Karena untuk senantiasa para guru ya, para ulama tajwid berijtihad untuk mempermudah bagaimana cara membaca Al-Qur'an ya. Karena semakin sini meskipun dipermudah ya, bahkan sebagaimana pernah disampaikan ya, yang terdata saja 72% yang buta huruf Quran ya. Sehingga ini jadi PR kita ya. Jadi PR kita semua, bukan hanya jadi PR sobat ngaji ya. Jadi PR Bapak Ibu sekalian juga untuk mengingatkan saudara-saudara kita, barangkali saudara kita ada yang lupa untuk mempelajari Al-Quran, lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan jalannya kita, adanya program seperti ini, untuk senantiasa Bapak Ibu sekalian pun juga bisa ya. Jadi jangan takut untuk mengajarkan kepada yang lainnya ya. Apalagi insya Allah panduannya sudah ada ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai terlebih dahulu pembahasan yang sebelumnya kita bahas, yang hadir pada pertemuan sebelumnya di pagi hari ya bersama Al-Ustaz Salman, dan insya Allah beliau sudah membadal saya ya, dan insya Allah kita akan mulai kembali untuk kajian di Tahsin 2 ini insya Allah ya. Berarti Tahsin 2 ini adalah level 2 Pak Bu ya, kalau misalkan kita levelkan gitu ya. Jadi kalau misalkan level 1 ya tahapannya dasar, level 2 berarti kita tahapannya sudah mulai tidak dasar lagi ya. Maksudnya ada peningkatan ya, peningkatan kualitas, peningkatan kaidah ya. Bahkan kalau kita hitung kaidah-kaidah yang sudah Bapak Ibu sekalian pelajari ini sudah banyak ya. Dari mulai kita mengenal ya, kalau dari nol banget ya. Bukan nol pembahasan tahsin, tapi kita belajar dari nol, dari mulai huruf hijaiyah gitu ya. Terus mengenal harokat fathah kasroh doma, mengenal tanda-tanda yang lain, sukun, tasydid ya. Terus tanda-tanda yang lainnya ya, tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, doma tanwin ya. Ketika kita mengenal itu kan terus nambah ya. Setelah itu kita melanjutkan kembali pelajarannya, ada pelajaran mad 2 harokat, 1 kita dapatkan lagi ya. Terus mengenal 7 tanda mad panjang 2 harokat, dapat lagi ya. Terus itu akan semakin bertambah ya. Semakin bertambah keilmuan kita, semakin bertambah juga tanggung jawab kita Pak Bu ya. Sehingga insya Allah kita tentunya ya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan apa? Masih ingat ya, kita niatkan dari awal ketika belajar pahala dulu ya, karena pahala yang akan kita dapatkan, hasil itu nanti belakangan ya. Maksudnya belakangan dengan kita usahakan ya, kita berusaha semaksimal mungkin ya, kita perjuangkan sehingga tidak akan ada perjuangan yang tidak akan ada hasil ya, pasti mendapatkan hasil ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan memurojaah terlebih dahulu ya. Jadi boleh untuk disimak terlebih dahulu, nanti ketika memasuki ke bab pembahasan nanti insya Allah kita akan mulai ya. Baik, seperti biasa Pak Bu ya, saya tidak akan lepas daripada yang namanya murojaah, karena murojaah ini penting sekali ya. Biar apa? Meskipun kita sudah melewati modul 1 ya, Tahsin 1, modul A, modul B, modul C, modul D ya. Itu sebetulnya bukan berarti kita beres ya. Maksudnya kalau beres modul ya bisa jadi beres modul, tapi untuk kaidah-kaidahnya kita terus akan membacanya ya. Baik, kita mulai memurojaah karena ini Ibu Bapak sekalian, ini termasuk batch pertama ya. Jadi perkembangan metode ini akan terus berkembang, sehingga di jadwalnya Bapak Ibu sekalian waktu lalu ya, batch pertama itu kan angkatan pertama ya, yang mana kita mengenal rumus-rumus yang dengan cara sederhana ya. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah mendapatkan dan merapi-rapi kembali untuk metode-metode yang sudah diperbaharui ya. Baik, kita akan coba Pak Bu ya. Mungkin Ustaz Salman pun juga sudah menyampaikannya, karena kita sudah melatih bersama-sama bersama tim ya, sehingga bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Siap, kita murojaah dulu Pak Bu ya, sambil mengingat-ingat lagi dan memperkuat ya. Nah, jadi
mengawali kita belajar waktu itu, masih ingat tidak Bapak Ibu sekalian, kita mengenal 7 tanda ya. Ada rumus cepat menghafal 7 tanda yang mana rumus cepatnya itu 1 detik bisa kita hafalkan ya. Nah, tapi sekarang ada metode tambahannya, mungkin pernah disampaikan juga oleh Ustaz Salman, tapi kita ulangi ya. Ada 4 urutan ya. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya tuliskan dulu. Nah, urutan yang pertama itu adalah rumus ya, rumus jumlah. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Rumusnya apa? Mengenal 7 tanda? 322. Nah, itu ya. Jangan sampai lupa ini 322 ini menjadi apa ya? Kata kunci ya. Kata kunci metode Magdis. Apa metode Magdis itu ya? Metode sobat ngaji itu ya. Metode Magdis saat ini saya pun juga mengajar di sana ya. Metode sobat ngaji ya, yaitu kata kuncinya 322 gitu ya. Nah, 322 ini adalah jumlah daripada yang 7 tadi ya. Nah, sedangkan urutan yang kedua itu adalah harokatnya Pak Bu ya. Fathah, kasroh, domah. Kasroh doma. Nah, itu ya. 322 fathah, kasroh, domah. Setelah itu urutan ketiga jumlah dari fathahnya ya. Fathahnya ada 3. Fathah, 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 ya. Kasroh, kasroh. Nah, kita tulis ulang ya. Kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, itu ya. Nah, di sini ada penerapan metode khususnya yaitu dengan irama ya. 322 fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, baru urutan keempat disempurnakan. Coba testing, Pak Bu. Apa saja? Fathah Apa namanya? Nah, fathah bertemu bertemu alif. alif, terus Fathah bertemu alif bengkok. iya. Fathah berdiri. Nah, fathah berdiri. Kasrohnya ada 2. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Nah, sip, mantap. Domanya ada 2. Doma bertemu waw sukun. Doma terbalik. Nah, cukup seperti itu ya untuk memurojaahnya. Baik, murojaah yang berikutnya karena batch pertama ini termasuk senior ya, jadi tanpa melihat pola lagi sepertinya ya. Siap, kita testing dulu sambil kita bersilaturahmi. Sudah lama nih ya tidak bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Ibu Nining, Ibu Dwi yang sudah hadir ya. Kita maksimalkan waktu yang ada dan kita coba maksimalkan juga untuk memurojaah ya. Siap, Ibu Nining terlebih dahulu Bu. Masih ingat Bu pola rumus madu harkat ya? Yang bana-bana itu Bu? Masih ya? Coba bana-bana dulu Bu. Silakan kita testing dulu. Silakan dipraktekkan. Bana-bana bau. Yang itu Bu. Bana-bana bauna buna baik. Halo. Bana-bana baununa binabina baini buna. Bana-bana baununa binabina baini buna. Polanya itu. Silakan coba. Coba seingatnya saja. Biar saya bisa mengukur. Bana-bana baununa bina. Bina baini buna. Buna. Bana-bana baununa bina baini buna. Masya Allah. Ada ya Bu. Ketika di murojaah pasti ada ya, pasti muncul lagi. Siap Ibu Dwi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Siap, testing dulu Bu. Kita murojaah Ustaz. pola ya. Ya. Silakan. Bana-bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bana-bana baununa bina baini buna. Bana-bana baununa bina baini buna. Alhamdulillah. Ibu Dwi minggu yang sebelumnya hadir yang pagi-pagi? Tidak, Ustaz. Oh, tidak berarti. Ya, jadi nggak bisa hadir. Oke, berarti kita betul-betul dari awal ya. Ya. Siap, cukup ya untuk murojaahnya ya. Ini saya perlu menyampaikan kembali bahwa pola-pola yang tadi yang kita bacakan, khususnya bana-bana, itu akan terbawa terus Bu. Ya, maka dari itu diusahakan sampai betul-betul melekat ya ketika disebutkan huruf jim, jana jana jaununa jina jina jaini juna gitu ya. Huruf lam, lana lana laununa lina lina laini luna. Karena nanti akan ada pola-pola yang serupa ya. Pola-pola yang serupa yang kita pelajari ya. Di bab guna saja kan sama ya polanya. Cuman beda hukum saja.
Baik, kita awali ya. Kita awali dari pertama, kita muroja, dan kebetulan di sini Ibu Nining dan Ibu Dwi minggu yang lalu tidak hadir, sehingga kita akan bahas pembahasan di tahsin 1 tahsin 2 di modul A gitu ya. Di modul pertama yaitu modul A. Nah, di sini Ibu-ibu sekalian, ada tahsin 2 modul A. Jadi kembali kepada modul A lagi ya, tapi tahsinnya tahsin 2. Kalau tahsin 1 kita sudah beres modul A, B sampai D ya. Nah, sekarang kita awali dengan modul A. Di sini mengenal hukum gunnah. Tuh, kita sudah memasuki ke tahap 2, jadi level 2 ya. Kalau misalkan makanan itu kalau pedas itu dilabelkan lebih pedas kan ya. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan sama mudahnya dengan pembahasan yang sebelumnya. Karena untuk metode yang sudah diterapkan di Sobat Ngaji ini tidak lepas daripada penerapan praktek ya. Jadi yang paling diutamakan adalah praktek. Sedangkan istilah-istilah seperti ini ya, ada akmal gitu ya. Ini istilah-istilah yang tidak harus dihafalkan oleh ibu bapak sekalian ya, nggak usah dihafalin. Cuman disimak saja, dipahami saja, nanti juga akan paham dengan sendirinya ya. Jadi untuk istilah-istilah ini tidak usah dihafalkan ya. Baik, mengenal hukum gunnah ya. Gunnahnya gunnah akmal. Oke. Gunnah ya. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian di sini yang hadir, kalau misalkan mendengar gunnah, kira-kira apa Bu? Gunnah. Gunnah. Dengung ya Ustaz. Dengung. Mendengung. Oke, ya. Bisa apa namanya di sini kita maknai mendengung ya, dan memang nanti kaitannya dengan mendengung ya. Dengungan berarti ya. Nah, dengungan ya, mendengung. Nah, sedangkan di sini akmal, ada yang masih ingat Bu akmal Bu, pembahasan di tahsin besar? Ada yang pernah hadir akmal ya? Kalau tidak saya tuliskan di sini, akmal itu adalah paling sempurna ya. Makanya kan kalau ada yang namanya akmal, itu ya paling sempurna ya. Jadi akmal itu adalah paling, jadi betul-betul paling sempurna ya. Paling sempurna. Nah, itu ya. Paling sempurna. Jadi mengenal hukum gunnah akmal, berarti gunnahnya kita akan mengenal gunnah yang paling sempurna. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan harapannya mudah dan praktis untuk pemula ya. Baik, kita lanjutkan. Yang akan kita bahas ada 2 hukum Bu ya. Ada gunnah musyaddadah dan idgham mimi ya. Kita lewat di sini. Nah, sedangkan gunnah yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apa itu gunnah? Rata-rata memang jawabannya adalah dengungan ya. Gunnah itu adalah dengungan. Bahkan saya pernah mendengar di bukan mendengar ya, pernah membaca. Jadi gunnah secara istilah itu banyak ya. Ada yang menerangkan unik ya, ada yang menerangkan di kaidah tajwid gunnah itu adalah suara yang indah gitu ya. Suara yang indah Bu. Jadi kalau misalkan ketika membaca Al-Quran ada gunnahnya itu indah ya. Berarti kalau misalkan ketika membaca Al-Quran tanpa ada gunnah itu enggak kurang ya. Ada sesuatu yang kurang. Maksudnya tidak semua harus didengung ya, tapi setiap bacaan ya, seperti halnya misalkan Al-Baqarah gitu ya, terus surat yang lainnya Ali Imran, terus di juz 30 juga sama ya, kan ada guna-guna ya, ada dengungan-dengungan. Itu yang mengindahkan bacaan Al-Qur'an ya. Salah satu di antaranya tidak hanya mad tapi guna pun juga mengindahkan. Maka itu ada secara istilah itu adalah guna itu adalah sesuatu ataupun suara yang indah ya. Kalau kita kaitkan dengan suara yang indah itu seperti sabian tuh Bu ya, di sabian dengan dengungan akan indah ya. Ketika didengarkan dengungan itu adalah bisa memberikan nuansa keindahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, sedangkan di sini yang yang dituliskan di dalam ilmu tajwid ya, di sini disebutkan bahwa sautun yakhruju minal khayshumi ya. Jadi suara yang keluar dari keluarnya rongga hidung, al-khayshum ya. Al-khayshum rongga hidung di sini. Terus watakunu tabi'atan ya, tabiat. Jadi yang merupakan tabiat ya,
tabiat gunah itu ya, yang merupakan tabiat gunah itu berasal dari huruf lin nuni wal mimi, yaitu huruf nun dan mim. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau misalkan kita membaca mim dan nun nih ya, na, coba praktekkan, ibu-ibu sekalian, tutup hidung kita ya, seperti ini. Kita ucapkan huruf mim dan nun ya, na gitu ya, na. Masuk ke hidung langsung ya. Sedangkan huruf-huruf yang lain itu tidak masuk ke hidung. Jadi hanya mim dan nun saja. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na. Tuh ya, ketika na itu masuk ke hidung. Jadi huruf hijaiyah yang mempunyai sifat gunnah sebelum diberikan harokat, sebelum disukunkan ataupun hurufnya huruf yang disukunkan ya ataupun diberikan harokat, itu sudah mempunyai gunnah, Bu. Ya, na sudah mempunyai gunnah. Makanya peran utama gunnah di dalam huruf hijaiyah yaitu hanya mim dan nun saja. Yang membuat ikhfa mim dan nun, Bu. Yang membuat idgham bi gunnah mim dan nun. Yang membuat huruf-huruf ataupun bacaan-bacaan yang didengung itu berasal dari mim dan nun. Ya. Nanti kita akan lebih memahaminya ketika sudah kita mulai praktekkan ya. Baik, itu ya definisi gunnah menurut para ulama tajwid, suara yang keluar dari rongga hidung yang merupakan tabiat. Tabiat itu sesuatu yang mutlak ya, mutlak. Misalkan tabiat huruf mad ya, huruf mad ataupun tabi'i ya, masih ingat ya. Tabiatnya dibaca 2 harokat itu dengan kadar panjangnya itu pas dan di telinga itu betul-betul enggak rancu gitu ya. Maka itu tabiatnya seperti itu. Nah, tabiat mim dan nun inilah tabiatnya gunnah ya. Pasti masuk ke rongga hidung. Mustahil tidak masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan mim dan nun ketika diucapkan tidak masuk ke rongga hidung, mustahil. Memang tabiatnya itu ketika diucapkan ke rongga hidung otomatis ya. Terkecuali huruf-huruf selain mim dan nun ya. Baik, nah kita akan bahas satu persatu. Ada gunnah musyaddadah. Gunnah tadi kata ibu-ibu sekalian adalah dengungan ya. Gunnah itu dengungan. Sedangkan musyaddadah itu bertasydid. Nah ya, jadi sebetulnya ibu bapak sekalian, gunnah musyaddadah ataupun huruf yang bertasydid yang didengungkan ya, yaitu hanya mim dan nun saja ya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan kita buatkan di sini mim bertasydid, terus nun bertasydid ya. Terus ada wawu bertasydid, terus ada ya bertasydid misalkan ya. Terus berikutnya contohnya ja bertasydid, apalagi lam bertasydid. Terus ro bertasydid misalkan ya. Terus apalagi za bertasydid misalkan. Nah, itu ya. Ketika kita awali dengan hamzah wasol ataupun diawali dengan huruf hamzah ya di awalnya. Nah, seperti ini kita awali dengan hamzah. Nah, ini akan beda nih. Ya. Akan beda dan ada huruf yang bertasydid yang berdengung, ya. Kita awali di bawah nih, Bu. Ya. Kita awali ya. Boleh di sini kita praktek dulu. Ibu Dwi, Ibu Nining ya. Diikuti saja. Saya 1 kali, Ibu 1 kali. Azza, silakan. Azza, Arro. arro, Ini lam ya. Alla, alla, ajja, ajja, ayya, ayya, awwa. awwa. Nah, ini bertasydid ya. Semua andai pun saya tuliskan dari A sampai Ya gitu ya. Tapi ketika kita menemukan nun bertasydid beda bacanya. Anna, silakan. Anna, Tuh, beda ya. Amma. amma. Nah, itu perbedaannya. Maka ada itu disebutnya gunnah musyaddadah ya. Yang mempunyai gunnah dengungan dan Panjang. bertasydid ya, dan bertasydid. Ingat harus dibedakan juga, Bu, ya, dibedakan panjang dan gunnah ya. Kalau panjang itu milik mad,
kalau gunnah itu dengungan ya, atau misalkan istilahnya lebih lama mungkin gitu ya. Jadi tidak Ya. lebih tidak istilahnya tidak lebih panjang tapi lebih lama ya, lebih lama dengungannya. Nah, makanya kenapa disebut gunnah musyaddadah? Karena tidak semua huruf yang bertasydid didengungkan. Jadi khusus mim dan nun saja yang didengungkan. Maka dari itu di sini disebutnya gunnah musyaddadah gitu ya. Ialah apabila nun atau mim yang bertasydid tuh ya. Kalau mim dan nun tidak bertasydid gimana? Didengung, tapi memang gunanya tidak sesempurna yang ini. Tidak selama ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ama saja ada gunanya Bu ya. Ama gitu ya. Terus anak. Gunanya di mana? Gunanya kita tekan saja kita tutup saja hidung kita. Ama, ana tuh ada ya, gunanya ada. Cuman gunanya sedikit gitu ya, berbeda dengan ketika bertasydid. Oh ya, ketika ditutup langsung hilang. Ya, itu. Makanya disebut gunnah musyaddadah. Terus di sini kita lihat cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harakat gunnah. Nah, ini jadi catatan nih ya. Makanya di sini kedua ya, ini ada catatan kaki Bu. Di sini ada catatan kaki yang pertama. Kita lihat di bawah. Catatan kakinya di Mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna, gunnah musyaddadah diberikan warna magenta. Nah ya, ini saya akan senantiasa kaitkan dengan Mushaf Al-Quran tajwid berwarna ya, biar nanti ibu bapak sekalian mengenal juga tajwid berwarna, dan tanpa tajwid berwarna pun juga bisa itu ya. Jadi dua-duanya bisa seperti itu. Oke, warna magenta. Terus yang kedua tadi 2 harokat gunnah. Ini jadi catatan ya. Ada catatan kaki yang kedua. Catatan bukan termasuk 2 harokat mad. Tuh, jadi memang beda Pak Bu. Ya, 2 harokat mad dan 2 harokat gunnah beda. Ya, kalau 2 harokat mad bana itu kan ya, 2 harokat mad. Terbayang tidak kalau misalkan gunnah kita praktekkan seperti 2 harokat mad. Ya, bana berarti cuma 2 ketukan ya. Ketika amma yatasa'alun berarti amma yatasa'alun, berarti gitu. Kalau 2 harokat ya, berarti enggak sinkron ya, keliru. Maka dari itu disebutnya di sini bukan termasuk 2 harokat mad, tapi 2 harokat gunnah. Makanya di sini caranya gimana? Cara prakteknya sama dengan, jadi 2 harokat gunnah itu sama dengan 3 ketukan lamban. Nah ini Bu ya, maka saya bikinkan 3 ketukan lamban di sini ya. Ketukannya segimana? Tek, 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 nah segitu ya. Jadi jangan tek, tek, tek. Nah bukan, tapi tek, tek, tek. Ya kalau dengan suara saya ya, kalau dengan ketukan, nah segitu ya. Jadi ketukan ini adalah sebagai metronom. Ya kalau misalkan ya mungkin pernah mendengar istilah metronom ya, meskipun istilah metronom ini saya dapat juga di ketika waktu zaman SMA saya sekolah belajar musik gitu ya. Nah jadi ketika belajar musik ada yang namanya metronom. Ternyata membaca Al-Quran pun juga perlu metronom Pak Bu. Kenapa? Biar konsisten ya. Contoh misalkan saya pakai metronom ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, metronom nih ya. Nah ini ya, jadi ketukan ini betul-betul mengkonsistenkan ketika kita membaca. Jadi kalau misalkan metronomnya tidak konsisten, tak 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 misalkan gitu ya, sehingga nanti bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang cepat, ada yang lambat itu ya. Itu keliru. Karena apa? Ketika kita membeda-bedakan cara baca, kecepatan cara baca, maka nanti kadar harokatnya akan berbeda-beda. Ya, kalau bacaan hadar kan kadar harokatnya bukan ketukan lamban lagi, tapi ketukan cepat kan, ya. Apalagi kalau misalkan kita membaca dengan ketukan lamban, maka nggak akan sinkron, ya. Maka ini sering dikoreksi ketika saat bertalaki ini, Bu.
kekonsistenan ya. Makanya saya buatkan di sini ada 3 gunnah ya. Biar apa? Biar mengukur kekonsistenan ya. Siap, kita praktek dulu. Ya. Ibu Dwi, Ibu Nining ya, kita praktek dulu. Nah, yang ini dulu. Ina, silakan. Ina. Oke. Nah, sedangkan yang ini nun bertasdid. Nah, kalau saya biasanya gini. Untuk metode kalau misalkan memakai ketukan ya. Jadi ketukannya ini. Ketukan 1 ini, ketukan 2 tasdid, ketukan 3 harkat ya. Makanya inna itu ya. Jadi sebetulnya Ibu Bapak sekalian, kenapa diberikan 3 ketukan irama lamban? Sebagaimana masih ingat tidak? Pembahasan tahsin 1 modul B, Bu. Yaitu mad panjang 4 sampai 5. Kita menggunakan ketukan mana? 3 ketukan ini, Bu. 3 ketukan ini. Ya, ketukan lamban. Kan 4 harokat ya, 4 harokat. Tapi kok 3 ketukan gitu ya. Pernah ada yang bertanya, Ustaz, katanya 4 harokat tapi kok 3 ketukan? Ingat, ketukan ini bukan ketukan huruf, bukan ketukan mad, tapi ketukan irama yang memudahkan kita dalam mengetuknya gitu ya. Kalau misalkan ketukan huruf itu agak cepat, agak susah ya. Kalau ini kan mudah. Tek 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 ya, ketika diketuk saja kan dengan apa namanya? Nah, dengan jari saya inna tuh ya. Inna kan dengan ketukan. Jadi memang pas insyaallah ya. Nah, 1 ketukan gunnah itu bernilai 2 harokat mad gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahkan, ini bernilai 2 harokat. 1, 2. Ya, bernilai 2 harokat 1 ketukannya. Ini pun juga bernilai 2 harokat. Maka kalau misalkan ibu-ibu sekalian dikaitkan dengan mad, maka gunnah itu bernilai 4 harokat. Ya, gunnah itu bernilai 4 harokat mad. Ya, tapi kalau disesuaikan dengan harokat gunnah, maka jadi 2 harokat. Ya, meskipun ini sampai sekarang masih agak rumit ya pembahasan ini. Pokoknya pada intinya tetap saya lebih menekankan kepada Bapak Ibu sekalian fokus ke 3 ketukan irama lamban ya. Jangan sampai misalkan kita katanya 4 harokat tapi kok 3 ketukan. Nah udah, pokoknya itu dihilangkan saja. Karena kalau Ibu Bapak sekalian berpengalaman bertalaki kepada guru yang sudah bersanad, itu sudah tidak pakai ketukan, tapi pakai feeling. Jadi feeling ibu dan feeling guru itu harus sama. Sehingga kata guru saya waktu itu masih ingat ya. Jadi sebetulnya tidak usah diketuk ya. Tapi ketika antum baca terlalu panjang, saya koreksi. Ketika antum membaca terlalu pendek, saya koreksi juga ya. Ketika antum tidak konsisten, saya koreksi gitu. Jadi memang tidak bisa diketuk, Bu, kalau ketika bertalaki itu. Tapi bagaimana caranya ketika kita membaca harus sesuai dengan feeling guru gitu ya. Maka itu kan pernah misalkan ibu baca, saya koreksi ya. Itu berarti feelingnya tidak sama gitu ya. Sehingga mau tidak mau ibu bapak sekalian harus sama feelingnya dengan guru gitu ya. Oke, siap, kita praktekkan. Saya ulang ya. Siap, ibu-ibu sekalian. Ina, silakan. Ina. Inna. Inna. Nah, ingat ya kalau diketuk 3. Inna. Jadi ketukan yang ketiga itu adalah harokat. Makanya di sini yang 4 harokatnya ini ya. 4 harokatnya yang 2 ketukan ini. Ketukan yang ketiga itu masuknya ke bunyi fathah kasroh domanya gitu ya. Berikutnya ina. 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 Inna. Ina. Ina. Inna. Ina. Oke, cukup ya karena ini sudah dibahas dan ada rekamannya sehingga saya akan melanjutkan ya. Nah, di bawah di sini ada pola. Kita sama-sama saja. Ana ina una. Silakan, Bu. Ana ina una. Ini baru harus konsisten ya. Harus betul-betul diperhatikan, jarak dengungannya harus sama, jangan sampai beda ya. Anna inna. Kita ulang ya, tanpa ketukan ya biar saya tidak ini. Tapi kalau misalkan diketuk di sini bisa.
Anna, inna, unna. Nah gitu, Bu ya. Saya ulangi. Anna, inna, unna. Itu ya. Siap. 1, 2, 3. Anna, inna, unna. Oh, afwan. Di sini ada mad ya. Saya ulangi ya. Oke, tanpa ketukan tapi feeling ya. Kita samakan. Anna, inna, unna. Silakan. Anna, inna, unna. Baik, berikutnya. Ama, ima, uma. Ama, ima, uma. Sama ini pun juga. Amma, imma, umma. Amma, imma, umma. Baik. Oke, sudah paham ya sampai sini? Ibu Dwi, Ibu Ya, Nining ya? Oke, insya siap. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang berikutnya idgham mimi. Kita bahas dulu ya. Sebentar. Oke, ya betul. Kita bahas dulu idgham mimi. Idgham, masih ingat idgham, Bu? Idgham itu adalah memasukkan ya. Ya. Seperti halnya selayaknya pedang dimasukkan ke dalam sarungnya. Berarti ada dua benda menjadi satu ya, digabungkan. Ini pun juga sama, ada dua huruf ya. Dua huruf ini digabungkan menjadi satu ke huruf yang berikutnya atau ke huruf yang kedua ya. Makanya diidghamkan. Mimi itu mim dan mim gitu ya. Makanya ini istilah yang apa namanya? Yang dikenal lah ya. Istilah yang dipakai saat ini idgham mimi ya. Istilah yang lainnya adalah idgham midline ya. Jadi nama lainnya adalah idgham midline. Sebetulnya nama lainnya yang ini sih ya. Jadi nama aslinya idgham midline, nama lainnya idgham mimi gitu ya. Mimi. Cuman yang terkenalnya atau yang dikenal pada umumnya adalah idgham mimi. Dan memang lebih mudah ya. Mim, mi, dan mim gitu ya. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Sama, Bu. Ya, cara bacanya gunnah, dengungkan, dibaca sebanyak 2 harokat gunnah, sama dengan 3 ketukan lamban. Cuma di sini ada catatan, lihat. Ya, ada catatan. Anggap saja mim sukunnya tidak ada. Itu ya. Meskipun bentuknya ataupun meskipun mim sukunnya nampak ada, tapi cara bacanya anggap saja tidak ada. Ya, cara bacanya anggap saja tidak ada. Ya. Jadi berarti bacanya langsung sama dengan guna musyaddadah, Bu. Imma gitu ya. Siap. Ima. Ima. Imma. Imma. Ima. Ima. Oke. Ima, imma, ima. Ima, imma, ima. Oke, gambarannya seperti halnya yang di bawah ini, Bu. Ya. Ama, ima, uma. Silakan. Ama, ima, uma. Siap, konsisten, harus konsisten sama jaraknya. Amma, imma, umma. Silakan. Amma, imma, umma. Bagus. Ama, ima, uma. Ama, ima, uma. Nah, yang ini, Ibu Bapak sekalian, ada mim sukunnya. Tapi cara bacanya yang ini. Gitu ya. Jadi cara bacanya yang ini. Jadi seperti cara baca gunnah musyaddadah. Makanya saya tempelkan di sini. Ya, kok ini ada gunnah musyaddadah, di sini ada mim bertasydid. Ini hanya gambaran saja bahwa cara bacanya sama percis seperti ini, ya. Tapi dari segi tulisan ada hukum mim sukunnya, ya. Maka bacanya sama. Amma, imma, umma. Silakan. Amma,
Amma imma umma. Nah, sudah oke, alhamdulillah ya. Sip, kita lanjutkan ke pola ya, ibu-ibu sekalian. Nah, polanya ini, makanya saya kan sering mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ingat pola-pola metode sobat ngaji ini dari awal sampai dari mulai mad sampai nantinya kita menemukan pola-pola yang digunanya, pola-pola yang dikolkolahnya gitu ya. Nanti tentunya akan disamakan dengan wajahnya ya. Makanya wajahnya kurang lebih seperti ini sama ya. Metode yang pertama untuk mad bana baununa bina baini buna. Yang metode yang kedua ataupun mad panjang 4 sampai 5 harokatnya bana ba bana ya sama bana-bananya sama bana ba tuh, kan sama ya. Sedangkan 6 harokat kalau 6 harokat digabung ya. Bana ba al-ana tuh ya. Satu karakter ya. Jadi karakternya tetap di pola bana-bana. Maka itu digunah pun juga sama, Bu ya. Makanya terus ya di murojaah sampai lidah kita terbiasa dan juga sudah enak lah pokoknya ketika membaca pola ini ya. Siap, saya 1 kali, Ibu Bapak semuanya 1 kali. Siap ya, di-on-kan mikrofonnya, Bu. Ya. Bana baununa bina baini bun. Bana baununa bina baini bun. Yang harus dipikirkan saat ini konsisten dulu ya. Tapi kalau misalkan polanya lupa ya udah fokus ke pola dulu. Sesudah fokus ke pola, fokus ke konsistenan. Gunah pertama, gunah kedua, gunah ketiga ya. Dan catatan gunah ketiga ini akan berkurang satu ketukan ya. Yang asalnya 3 ketukan menjadi 2 ketukan saja karena di sini sukun, Bu. Ya, karena di sini sukun ya. Jadi dibacanya adalah bun, cukup. Bun, cukup segitu ya. Siap ya? Saya ulangi 1 kali lagi. Bana baununa bina baini bun. Bana baununa bina baini bun. Silakan. 1, 2, 3. Bana baununa bina baini bun. Bana baununa bina baini bun. Hati-hati. Ada yang bunyinya panjang. Oke, cek langsung ya. Ibu Dwi dulu. Oke. Biar gak bentrok ya. Bana baununa ban kurang tahan, Bu, kurang tahan tetap. Bana baununa bina baini bun. Bana baununa bina baini bun. Ya. Bana baununa. Nah, bana masih kurang? Bana baununa bina salah, ulang lagi. Oke, silakan. Bana baununa bina baini bun. Bana baununa. Nah, ini Ibu masih kurang, Bu, yang ini. Yang ini masih kurang. Yang ini sudah oke, yang bawah. Ini masih kurang. Terlalu tergesa-gesa. Bana. Nah, situ. Bana baununa. Bana baununa bina baini bun.
Mhm. Nabaununa binabin nabainibun. Oke, sip, mangga. Baik. Berikutnya Ibu Nining, silakan Bu. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Nah, gitu, Masya Allah. Ya, oke, siap, kita lanjutkan Bu. Nah, di sini di bawah ini Bu, kita lihat di sini ada semacam apa ya, peta lah ya. Ada nun bertasdid di awal, ada nun bertasdid, ini nun dan mim ya. Cuman contohnya nun bertasdid. Ada nun bertasdid di tengah, ada di akhir ya. Nah, catatan di sini di awal itu tidak dibaca ya, tapi yang dibaca guna itu ketika di tengah dan di akhir. Salah satunya ini ya. Bun bun gunahnya dipraktekkan ya, tanpa diberikan harkat seperti itu ya. Baik, insya Allah sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ini updatean ya. Jadi modulnya updatean, ada apa namanya, latihan-latihan yang perlu diganti ya. Jadi sehingga insya Allah pada malam hari ini nanti saya juga lupa untuk men-sharekan yang terbarunya ya. Jadi ada updatean di sini nih, yang beda di sini sama yang ini ya. Ada tambahan ya. Biar komplit Bu, ya biar komplit. Jadi di pembahasan guna musyadadah dan idgham mimi ini semua kaidah ada Bu. Kita lihat dulu di sini. Ada Ibu di sini 2 harokat Bu. Ada 2 harokat? 2 Ada. harokat akan senantiasa ada. Ada pasti ya 2 harokat. Ya. Terus 4 harokat ada Bu? Ada. 4 sampai 5 tuh. Di sini ada ya. Terus 6 harokat ada Bu? Di sini Ada. saya terapkan. Terapkan ada sekarang ya. Waktu yang kemarin nggak ada ya. Nah, ini sudah saya adakan ya. Di pembahasan ini ada 6 harokatnya. Jadi komplit ya. Dari mulai pembahasan sebelumnya sampai sekarang semuanya ada ya. 6 harokatnya ada. Gunanya apa namanya? Alif lamnya, alif lam syamsiah komariah misalkan. Nah, di sini kan ada alif lam syamsiah ya. Ada tuh ya pembahasan-pembahasan sebelumnya. Meskipun huruful muqatta'ah tidak termasuk nanti karena itu masuknya ke pembahasan tambahan ya. Tapi dari kaidah semua ada di sini ya. Oke, siap. Kita bahas dulu gunah musyaddadah. Setiap mim bertasdid dan nun bertasdid ingat digunah, didengungkan, terkecuali di awal. Ya, terkecuali di awal. Nah, kira-kira di sini Ibu Bapak sekalian kan nggak mungkin kalau di awal ini digunakan, nggak mungkin ya. Ya, kalau misalkan kita dengungkan itu pasti jadi lagu Bu ya. jadi lagu Sabian nantinya ya. Terbayang kalau didengungkan minas sama enggak ya, tapi mina ya, mina. Tapi ada loh Bu ya, ada kondisinya yang seperti ini ya. Meskipun sebelumnya pasti ada huruf-huruf kaitannya dengan hukum ya, yaitu misalkan sebelumnya ada mim sukun misalkan ya, sebelumnya ada apa namanya, ada tanwin misalkan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini mim atau nun mim ya, kalau misalkan di awal itu biasanya mim ya, mim bertasdid. Terus bagian tengah ini kondisi di tengah ya, di tengah bacaan. Terus yang di akhir kondisi di akhir bacaan ya. Jadi komplit Pak Bu ya. Jadi komplit. Yang tadi ini peta ini sudah komplit ya, atau arahan ini sudah komplit. Tengah awal, tengah dan akhir ya. Siap, kita baca dulu sama-sama sepertinya Bu ya. Baik, saya 1 kali, semua 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minas sama'i fihi dhulumat. Silakan. Minasyama'i fihi zulumat. Baik. Berikutnya sama di awal ya, tidak dibaca. Minas sawa'iqi hadharul maut.
minas sawaiki hadarul maut. Masyaw fih. Masaufi. Tayyib. Berikutnya posisi di tengah, Bu. Posisi di tengah berarti dibaca guna ya. Amma yatasaalun. Amma yatasya'alun. Masih di tengah. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Tayyib. Masih di tengah. Innallaha ala kulli syai'. Innallaha ala kulli syai'. Oke, mantap. Bagus. Berikutnya ketika nun dan mim bertasdid di akhir bacaan. Tetap harus kita gunakan. Tapi gunanya agak berkurang satu ketukan. Ya, karena apa? Karena disukunkan. Ya. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Silakan. Faiza balagna ajalahun. Tayyib. Nah, ini 6 harokat, siap-siap ya. Berarti 6 harokat dulu, Bu. Ya, 6 harokat dulu baru kita masukkan ke gunahnya tanpa diberikan atau tanpa dibunyikan harokatnya ya. Wala jan. Silakan. Walajan. Nah, gitu. Ya, ini Quran surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Ada kalimat yang seperti ini. Berikutnya. Mim bertasdid, Bu. Tuh, lihat ya. Mim bertasdid ketika posisinya di akhir bacaan. Tetap harus kita gunakan. Wa najjaynahu minal gham. Silakan. Wa najjaynahu minal gham. Nah, hati-hati. Go-nya jangan panjang, Oh, ya, tapi panjang. gom, hati-hati ya. Ya. Wa najjaynahu minal gham. Langsung am. Wa najjaynahu minal gham. Oke, tayyib, alhamdulillah ya. Baik, masih kita lanjutkan. Ini adalah guna musyadadah, Bu. Jadi bentuknya seperti ini. Posisi di tengah ada, posisi di awal ada, di tengah ada, di akhir pun juga ada. Berikutnya idgham mimi ya, mim bertemu mim. Sama cara gunahnya, cara dengungannya sama dengan guna musyadadah. Lahum minnal husna. Nah, ini udah diperbaiki ya, minna ya. Silakan. Lahum minnal husna. Nah, kalau yang modul sebelumnya manal ya, manal. Jadi dengan harokat fathah itu keliru, harusnya minna ya. Ini sudah betul. Lahum mimma yaksibun. Silakan. Lahum mimma yaksibun. Taib. Khalaqa lakum ma fil ard. Khalaqakum ma fil ard. Oke, lanjutkan. Fa inna lakum ma sa'altum. Wa inna lakum ma sa'altum. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Walamma Falam. jangan. Falam, mim bertasid, Bu. Jangan lupa. Falamma ja'ahum
Falamma arafu kafaru bih. Silakan. Walamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Nah, lumayan panjang ya. Ya, kita lanjutkan. Fi qulubihim. Lanjutkan apa namanya di halaman berikutnya. Tuh, saya ini lupa nih ya untuk memberikan halaman lupa nih ya. Nanti insya Allah next. Siap karena di sini ada Ibu Dwi, Ibu Nining. Siap kita akan coba satu-satu dulu ya. Lumayan latihannya agak banyak. Kita coba caranya seperti ini. Nah, ini satu orang segini ya. Satu orang segini. Ini Ibu Dwi dulu nanti. Terus Ibu Nining ke bawah ya. Terus Ibu Dwi lagi. Nanti ini Ibu Nining. Gitu ya. Siap. Biar tidak biar tidak terasa terlalu panjang gitu ya. Oke, siap. Ibu Dwi dulu, Bu. Ke bawah ya. Ya. Silakan. Fi qulubihim marad. Nah, toib. Nah, catatan di sini huruf dot itu sebetulnya tidak mantul ya. Tidak marod, tapi marul. Meskipun memang belum pembahasannya ya, tapi saya ingatkan saja ya. Tidak mantul marul. Ujung lidah nempel. Ya. Walakin nasayatin. Toib. Alam ta'lam annallaha lahu. Disukunkan Bu, udah mulai sukun. Lah. Ya. Di sini sudah mulai kaidah sukun ya. Ya. Alam ta'lam annallaha lahu. Toib. Inna fi dzalika la'ibrat. Hati-hati Bu. Di sini ada mad tidak? Hati-hati. Ibrah. Inna fi dzalika la'ibrah. Oke, toib. Berikutnya. Lahum mimma yaksibun. Yaksibun. Ambil 4 saja, Bu. 4 ya. Lahum mimma yaksibun. Toib. Nah, ini sedikit saya bahas ya tentang mad arid li sukun. Pernah saya ngebahas di Tahsin Akbar kalau tidak salah ya. Jadi untuk mad arid li sukun kan boleh 2 harokat. Sebetulnya tadi Ibu ketika membaca tidak ada yang salah ya. Boleh kok 2 harokat boleh. Nah, cuman saya ambil dari pendapat Syekh Husni, beliau mengatakan bahwa mad arid li sukun itu kaitannya dengan 2, 4, 6 itu tergantung kondisi cepatnya bacaan, Bu. Ya, jadi kalau misalkan bacaannya cepat hader ya, bacaan hader berarti 2 harokat pasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, kan pasnya 2 harokat ya. Tapi kalau misalkan yang bacaannya lambat ya, terus kita pakai 2 harokat beda tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan agak beda ya. Kerasa banget ya. Jadi sehingga memang cocoknya itu berarti kaitannya dengan mad arid ini kaitan dengan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat itu dengan catatan harus konsisten, dan catatannya adalah ukuran dari cepatnya bacaan ya, speednya, betul ya, ketukannya, metronomnya. Kalau misalkan metronom cepat berarti cocoknya 2 harokat. Kalau metronomnya ataupun speednya lambat atau tidak lambat tidak cepat ya, masuknya ke tahqiq, nanti bacaan tahqiq berarti cocoknya 4 harokat gitu ya. Kalau 6 harokat lamban sekali, Bu. Biasanya dipakai mujawad ya. Mujawad biasanya 6 harokat. Nah, jadi gitu. Barusan kerasa memang agak rancu, Bu. Meskipun boleh 2 harokat ya.
Jadi Baik. lahum mimma yaksibun. Nah, pas ya. Oke, diulangi satu kali lagi. Ya. Lahum mimma yaksibun. Oke, thayyib. Berikutnya. Walaqad ja'akum Musa. Nah, ini baru dua ini, Bu ya. Karena bukan hukum arid, mad arid ya. Tapi dua harakat. Berikutnya. Walau annahum amanu wa Nah, nu-nya kepanjangan nu-nya. walau annahum amanu wattaqu Qaw walau wattaqaw. annahum amanu wattaqau. Nah, thayyib. Oke, berikutnya Ibu Nining, siap? Bagian baris 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitab Iya. lahum min husna. Oke, ini jadi berapa harokat, Bu? 4. Nah, ingat, 5 ya. masih ingat? Mad jaiz warna hijau ketika diwakofkan, ingat Bu, jadi dua harakat ya. Oh, Jadi 2. hukum jaiz munfasilnya sudah nggak ada kalau misalkan kita pisahkan kan ya. Ketika dipisahkan menjadi dua harokat ya. Minnal husna. Ulangi. Lahum minnal husna. Nah, gitu. Sip. Berikutnya. Innallaha la yakhfa alaihi. Oke, termasuk madlin ya. Jadi nanti mad arid li sukun, madlin. Pokoknya yang boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Yang di akhir bacaan hanya mad arid li sukun dan madlin ya. Nah, berarti ambilnya tetap 4. Tapi cukup tadi ya. Ibu Nining sudah cukup. Berikutnya. Muhkamatun hunna ummul kitab. Nah, segitu. Sip. Berikutnya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim Tayyib. Berikutnya. yaquluna amanna bih. Tayyib. Berikutnya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Siap. Lanjutkan Ibu Dwi, silakan. Ya. Rabbana innaka jami'un nas. Nah, masih ingat tadi Bu? Mad arid dibaca 4. 4. Nas. Rabbana innaka jami'un nas. Nah, itu sudah pasif. Terus. Auladuhum minallahi say'ah Tayyib. ka'annahum la ya'lamun. Wa ulaika hum waqudun nar. Nah, segitu Bu. Sip. Fa innahu nazzalahu ala qalbik Mm-mm. masawfi Nah, syaunya kepanjangan. Syaufi. Lin. masawfi. Fi sama madlin Bu. Ini madlin. Oh ya. Terus yang ini tadi syau ya, bukan syau tapi syaufi. Ini tetap ambil 4. Masawfi Nah, gitu. Sip. qablahum wala jannu. Oke, ja-nya kurang Nggak panjang 6 dibacain harokat. ya. Iya. 6 harokat, Bu. Ya.
qablahum wala jan. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Berikutnya, Ibu Nining, satu kali lagi. Fi qulubihim marad Iya. walakinna syayatin Baik. alam ta'lam anna Allah la Iya. inna fi dzalika la'ibrah Baik. lahum mimma yaksibun Iya. walaqad ja'akum Musa Mm-mm. walau annahum Kurang tahan, Bu. walau annahum amanu wattaqaw. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap ya. Sudah bisa berarti di sini ya. Nah, ini pembahasan di minggu yang sebelumnya, ya Ibu Bapak sekalian. Jadi sehingga insya Allah kita akan lanjutkan yang tahap berikutnya. Oh ya, satu lagi nih, ya. Sekarang, oh iya satu lagi ya. Jadi pembahasan di sini, Ibu-ibu Bapak sekalian, pembahasan yang diberikan kemudahan dengan warna, ya, warna tajwid sesuai dengan tajwid standar, ya, standar Indonesia, standar Depak ya. Yang mana warna-warna ini yang dipakai di Mushaf Al-Qur'an standar Indonesia warna tajwid, ya. Nah, di latihan yang berikutnya sebetulnya sama, cuman memang diacak di sini ya. Sebetulnya sama, cuman diacak, Pak Bu ya. Sehingga di sini nanti Ibu Bapak sekalian, ya khususnya di sini ada Ibu Dwi, Ibu Nining, praktek tanpa warna. Jadi nanti konsepnya adalah mau pakai warna, mau tidak pun juga Ibu Bapak nggak jadi masalah, gitu ya. Ya. Tidak jadi persoalan susah dan tidaknya, karena sudah paham, insya Allah ya. Oke, Ya. kita cek lagi, cuman satu-satu saja. Nggak apa-apa, tidak Oke. usah semua ya. Oke, tadi Ibu Nining, Ibu Dwi lagi, silakan Bu. Ya. Tanpa warna. Fi qulubihim marad. Nah, hati-hati, rohnya Bu, masih kepanjangan Bu. Ya, ya. Merom, ya, tanpa Ini mad, hati-hati. pengaruh yang di belakangnya. Iya, 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 Baik, Ustaz. betul-betul. Fi qulubihim marad. Nah, merol, langsung merol. Marad. Marad. Fi qulubihim marad. Nah, gitu ya. Berikutnya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim Nah, alam ta'lam annallaha lah mm-mm. walau annahum amanu wattaqau Toyib. lahum mimma yaksibun Toyib. walaqad ja'akum Musa Mm-mm. ka'annahum la ya'lamun. Iya, sip, mantap, bagus. Ibu Nining, silakan. Tanpa warna, Bu. Fokus ke mim tasdid, nun tasdid, mim mati bertemu mim. Walamma ja'ahum kitab Mm-mm. fa'innahu nazzalahu ala qalbik innalladzina kafaru bi ayatillah Toyib. muhkamatun hunna ummul kitab Mm-mm. walakin nasyayatin Iya. yaquluna
innaka jami'un nas. Masya Allah, bisa ya. Tuh, jadi sekarang ini nanti apa namanya ibu bapak sekalian tidak akan terpengaruh dengan warna dan tidak akan terpengaruh juga tanpa warna ya. Jadi mau diwarna mau dengan mushaf Al-Qur'an berwarna tajwid bisa. Mau tanpa warna tajwid pun juga bisa. Itu targetannya ya. Jadi di modul ini dari Tasin 1 juga kan sama ya. Di Tasin 1 kita dari mulai membahas mad jaiz saja kan dibahas warnanya ya. Mad wajibnya dibahas warnanya. Sehingga nanti biar terbiasa ya. Ibu bapak sekalian tanpa warna pun juga oke ya. Siap, kita lanjutkan, kita manfaatkan waktunya dan biar nanti di pertemuan yang berikutnya nanti semuanya mudah-mudahan bisa hadir sehingga bisa dicek secara langsung ya untuk bacaannya. Baik, sekarang kita praktek ulang di Quran surah An-Nas ya. Baik, saya 1 kali, semua 1 kali. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Nah, di sini ada ada tambahan ya. Ya. Dikarenakan ini Quran surah An-Nas kita sudah hafal, jadi di sini harus kita ikhfakan. Dan gunanya sama, Bu. Jaraknya sama dengan nun tasdid ya. Ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Duh, Masya Allah ya. Nah, Anas itu sepanjang ini, Bu. Kalau ditajwid kan kerasa ya lumayan panjang gitu ya. Tidak seperti halnya kita dulu mungkin ya. Atau saya dulu, Bu. Ya, saya dulu baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dulu tuh ya. Saya masih ingat. Itu di 2012-an lah ya. 2012 2013 masih bacanya seperti itu ya. Hafalannya hafalan dari kecil, Bu ya. Hafalan dari kecil. Jadi dari kecil memang tidak membaca Qur'annya gitu ya, tapi hafalannya gitu ya. Baik, silakan Ibu Dwi dulu praktek dari Langsung semua Ustaz. Langsung basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahnya masih kepanjangan, Bu, sedikit. Ya. Ilahin nas. Itu mad aridnya, Bu, masih sepertinya masih kurang, Bu. Ya. Ilahin nas. Oh ya.
ilahin nas min syarril Di sini di sini di apa praktekkan juga? ya dimasukkan ya Ustaz. Masukkan saja nggak apa-apa. Min syarril waswasil khannas Iya. allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, gitu, Masya Allah ya. Tuh, Bu. Ternyata agak panjang ya. Kalau kita simak ya. Agak Ya, panjang Anas itu ya. Jadi ya, sebetulnya kalau misalkan hafalan kita trikul ini, tapi kalau bertajwid itu lebih pede, Bu. Lebih iya. pede, lebih enak gitu ya kan ketika membacanya. Sip, Masya Allah ya. Ya. Oke, kita lanjutkan Ibu Nining, silakan. Sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Ya. malikin nas, ilahin Oke, nas. ilahnya masih kepanjangan. Ilahin. Ya, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Silakan, nanti misalkan Ibu Dwi, Ibu Nining sudah punya hafalan di Anas. Kalau ada sebagian yang masih keliru, langsung perbaiki, langsung hafalkan kembali ya. Makanya Ya. betul Bu, ya Mas, saya ingat tuh, pas waktu dulu menyimak, kalau tidak salah Ustadz Adi Hidayat ya, menerima pertanyaan dari peserta ya. Itu pertanyaannya itu, Ustadz lebih bagus kita ngapalin dulu atau belajar tajwid dulu gitu ya. Nah, jadi gambarannya gitu Bu. Kita kan misalkan punya hafalan nih ya, Anas ya. Punya hafalan Anas yang biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas gitu ya. Hafal cangkem gitu ya. Hafalnya itu hafalan dari kecil gitu ya. Sehingga ketika kita belajar tajwid diperbaiki semuanya, Bu. Ya, Ya. nol. Ya, nol lagi. Makanya beliau mengatakan bahwa misalkan antum semua kalau misalkan punya hafalan 5 juz atau 10 juz gitu kan, apalagi 15 juz gitu kan ya. Ketika hafalan itu sudah mungkin ya atau hafalannya kuat, ketika belajar tajwid semuanya nol, nol lagi, betul-betul nol. Ya. Karena dari awal kita harus ngapalin lagi ya. Oh, ini 2 harokat, diapalin lagi 2 harokat ya. Dan itu lebih sulit daripada ngapalin surat baru, Bu ya. Jadi memang seperti itu. Tapi bukan berarti juga berarti apa namanya, kalau belum belajar tajwid gak usah ngapalin dong. Nah, enggak juga gitu ya. Jadi intinya Al-Qur'an itu selagi kita apa namanya ada kesempatan untuk baca ya baca. Selagi kita ada kesempatan untuk menghafal Al-Qur'an, ya hafalkan saja meskipun nanti terkadang belum bertajwid ya. Tapi ya usahakan kita belajar tajwid terus memperbaiki hafalannya gitu ya. Jadi dua-duanya tetap penting, Bu ya. Jadi bukan berarti harus tahsin dan ternyata belum ada waktu untuk belajar tahsin sehingga ngapalinnya jadi dibatas gitu ya. Ngapalin Qur'annya jadi di stop gitu ya. Nah, bukan berarti seperti itu. Jadi selagi ada kesempatan ya kita manfaatkan waktu kita ya. Baik Ibu Bapak sekalian yang Allah muliakan, biar seragam ya, karena saya sengaja ini di apa namanya kita bahas dari awal lagi karena kebetulan Ibu Dwi sama Ibu Dining pun juga baru hadir ya untuk mencoba mempraktekkan. Mungkin untuk rekaman disimak juga ya, tapi untuk memastikan memang harus praktek sih Bu ya, harus Ya. praktek karena ukuran gunnah itu sering kali banyak dikoreksi ketika bertalaki Bu. Ya, berbeda dengan menyimak doang. Kalau menyimak saja, oh ternyata bacanya 3 ketukan ya. Oh bacanya didengungkan lebih lama gitu kan ya. Tapi ketika praktik terkadang suka tidak sinkron gitu ya. Makanya penting sekali bacaan dari Ibu Dwi
tadi dan juga Ibu Nining itu alhamdulillah ya sudah saya simak. Dan kalau kita murojaah ke belakang luar biasa Bu ya. Kita belajar dari dasar, dari mad saja itu luar biasa. Dari mulai Ya, hurufnya itu 3 huruf ya. 4 ya, huruf digabungkan menjadi 8, digabungkan menjadi 9 gitu kan ya. ya. Itu perjuangan. Tapi alhamdulillah saat ini saya mendengar Ibu Dwi, Ibu Nining sudah mulai lancar. Enak bacanya ya. Alhamdulillah. Kerasa tidak Bu kalau Ya, baca beserta tajwid? iya, Beda Bu, beda rasanya ya. Dan kalau sudah kebiasaan nih ya, jadi nanti tantangan Ibu adalah bagaimana caranya kita membaca seperti ini jadi refleks. Itu iya, Bu, itu yang harus kita kejar. Nah, bagaimana caranya untuk mereflekskan bacaan? Yaitu sering gitu ya, sering sering baca. membaca dan mulai lagi menghotamkan Quran Bu. Karena dengan khotaman kita bisa Iya, bisa lebih lancar lagi. Dan khotaman targetan saat ini misalkan khotaman bertajwid gitu ya, bukan iya, khotaman mengajar kecepatan. Dan iya, ternyata pernah saya bahas juga di tasin besar ataupun di kelas juga ya. Jadi sehingga tadarus itu Rasulullah ketika mempraktekkan di bulan Ramadan itu lebih berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan ternyata tadarus itu adalah ya darosa kan, dari darosa belajar ya, pembelajaran. Maka dari itu iya. nanti insya Allah next Sobat Ngaji pun juga akan membuat program ya. Membuat program, mudah-mudahan Allah masih berikan usia, masih berikan kesempatan untuk menikmati Ramadan yang berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kita nanti akan programkan lebih kepada memperbaiki bacaan Bu. Ya, jadi setiap tahun itu kita harus meningkat kualitas. Ya, bukan hanya mempercepat Tidak. khotaman gitu kan ya. Bukan Khotaman. Ya, dalam Ramadan tamat 3 kali. gitu ya. Jadi ukurannya itu sebetulnya bukan gini. Misalkan Ramadan kemarin kita 1 kali nih khotam ya. Wah, Ramadan berikutnya sepertinya dua kali khotaman ya. Terus Ramadan berikutnya 3 kali khotaman. Pernah sahabat Rasulullah, siapa saya lupa lagi namanya, itu pernah menghatam 3 hari Bu. Hmm. Dan apa kata Rasulullah, ditegur kan? Ya, sebaiknya tidak terlalu cepat. Sebaiknya jangan terlalu cepat, tapi tadaburi, perlahan-lahan itu, ya. Jadi sebetulnya cepat itu ya bagus, luar biasa ya, rekor gitu kan ya. Misalkan sekelas para sahabat saja setiap tahunnya tidak hanya Ramadan menghatamkan Al-Qur'an itu 7 hari, Bu. 7 Wah. hari setiap minggu khotam gitu ya. Berarti kalau 1 bulan itu 4 kali khotaman. Itu kelasnya para sahabat Nabi ya waktu itu. Nah, kalau di kita misalkan per Ramadan ya. Kalau sahabat Rasulullah kan bukan per Ramadan Bu, setiap tahun mempraktekkan seperti itu. 1 bulan 4 kali khotam atau 1 minggu sekali gitu ya. Sehingga ketika bulan Ramadan itu dibedakan. Ya, bulan Ramadan itu dibedakan ya. Jadi bukan dibedakan jumlahnya. Ya, kalau dibedakan jumlahnya nggak akan ada perkembangan. Ya, maksudnya bacaannya gitu-gitu doang gitu. Maka dari itu Rasulullah ternyata di bulan Ramadan mengamalkan yang namanya tadarus bersama malaikat Jibril. Dan tidak dipraktekkan di selain Ramadan, Bu. Di selain Ramadan nggak mempraktekkan Rasulullah. Ketika di Ramadan mempraktekkan tadarus, Rasulullah menyetorkan 1 juz dalam 1 malam kepada malaikat Jibril. Sebaliknya, malaikat Jibril pun juga menyetorkan 1 juz kepada Rasulullah dalam 1 malam, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan setiap Ramadan hanya mengejar kuantiti terus ya, banyaknya khotaman, misalkan tahun ini bisa 1 kali, tahun depan Ramadannya bisa 2 kali, di situ tetap kita akan malah akan terbiasa dengan khotaman dengan bacaan yang banyak kelirunya gitu ya. Saya punya jamaah Bu ya. Punya jamaah, beliau itu usianya saat ini sudah mulai ke 60 lebih lah ya. 60 lebih. Ketika saya tanya, "Ibu sudah berapa kali khotam?" Waduh, sudah tidak kehitung saja gitu ya. Jadi 1 bulan itu bisa 3 kali khotaman. Itu konsisten setiap bulan sana Bu ya. Ya, setiap bulan. Ya, saya tanya itu dikarenakan ketika belajar susah Bu, susah diperbaiki gitu ya. Ya, jadi ketika belajar kok sulit banget Ibu ini memperbaiki lafaz-lafaznya gitu ya. Nah, saya tanya, "Ibu sering menghotamkan Al-Qur'an?" Dan ternyata sering Bu. 1 bulan 3 kali.
Pastilah Oh, ya, pasti dikarenakan setiap semakin kita banyak mengkhotam mengulang-ulang, pasti lafad-lafad yang ketika kita pelajari sudah nggak asing lagi kan, otomatis lah bacaan-bacaan iya. yang keliru nempel di latihan gitu ya. Jadi sebetulnya ya min plus lah ya. Ada negatifnya, ya negatif itu dalam artian Bacaannya kurang betul. kekurangannya, ya betul, bacaannya kurang betul gitu ya. Hmm, Ada positifnya ya sering Sering dekat baca. dengan Al-Qur'an ya, sering baca itu ya. Jadi memang ya ada kekurangan kelebihannya Bu ya. Tapi lebih oke itu kita kan kalau itu kan istiqomah ya. Jadi Iya, keistiqomah salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan. Tapi kualitas yang Allah berikan juga beda, Bu ya. Makanya kan kenapa Rasulullah mengatakan yang terbata-bata saja mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama 1 hurufnya 10 kebaikan, pahala yang kedua pahala berusaha tuh. Itu pahala berusahanya gitu ya. Jadi kalau iya, misalkan kita konsisten dengan mengkhotamkan Al-Quran 1 bulan 3 kali, itu kan istiqomah aja. Istiqomah gitu ya. iya. Tanpa mengusahakan bacaannya biar lebih berkualitas. Nah itu ya. Jadi memang ada perbedaannya ya. Makanya yang harus kita tingkatkan adalah kualitas ya. Mengusahakan dari mulai misalkan untuk khotaman bulan sekarang 1 kali, tahun depan misalkan jadi 2 kali, itu kan mengusahakan ya. Iya. Berarti nanti insya Allah jadi pahala berusaha juga. Tapi kalau misalkan konsisten hanya di situ-situ doang gitu ya, makanya tidak akan ada perkembangan ya. Makanya kita akan membuat program, kita mengikuti arahan dari Rasulullah ya. Rasulullah membedakan di bulan Ramadan itu menyetorkan kepada malaikat Jibril. Makanya sebetulnya pas waktu kita Ramadan itu pas banget Bu, bedah tajwid ya, ada bedah tajwid itu ya. Iya. Bedah tajwid juz 30. Saat ini juga ada nih, ya ada ya. Sebelum Ramadan ya. Jadi memperbaiki secara langsung. Oh, ternyata Quran surah Anas itu dibacanya gini gitu ya. Ternyata Iya. Quran surat Al-Falaq itu dibacanya gini. Nah, gitu kan. Tuh kan jadi ada perkembangan. Yang asalnya hafalan ibu itu tidak bertajwid dan tahun ini hafalan ibu menjadi bertajwid. Nah, itu tadarus itu yang dinamakan tadarus ya. Baik, itu saja Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf ini untuk memurojaah ya, dan insya Allah untuk pekan yang akan datang tetap bersama saya. Maka dari itu kita akan bahas lebih mendalam di pembahasan idgham bil gunnah, yang mana nun sukun atau tanwin bertemu yanmu ya. Nanti ini yang update-nya saya kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekaligus nanti akan saya berikan halaman dulu ya. Jadi biar menyebutkan halaman seperti itu. Baik, Ibu Dwi, Ibu Nining, barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup Ustaz. Cukup insya Allah ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan kami ya, terkhusus saya pribadi Ari Abdullah. Barangkali ada kekurangan, mohon dimaklum, dan kita pun juga tim maupun itu dari program atau pelaksanaan, insya Allah kita senantiasa mengusahakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, dengan adanya tim ya, dan adanya peserta ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir, meskipun yang tidak hadir tapi bisa menyimak nanti di rekaman ulangnya, kita tujuannya yang pertama tetap kita akan mengusahakan menggapai ridho Allah gitu ya, menggapai pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil, insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati kita ya, pasti akan ada hasilnya. Salah satunya ini, Ibu ketika membaca guna saja sudah enak nih saya dengarnya. Oh, ini nempel nih, alhamdulillah ya. Jadi ini hasilnya insya Allah ya. Hasil perjuangan Ibu Nining, Ibu Dwi khususnya batch pertama ya. Ini perjuangan kalau sekarang kita sudah tidak memikirkan lagi sudah tidak memikirkan lagi pertemuan, Bu. Ya. Betul tidak ya? Waktu awal-awal kan baru 4 pertemuan Zat. Baru 6 pertemuan. Kalau batch pertama sudah tidak memikirkan waktu ya. Waktu itu sudah dikepinggirkan, tapi kita istiqomahkan, gitu ya. Ini salah satu memang seperti itu kondisinya. Baik, mohon maaf agak lebih waktunya. Insya Allah mudah-mudahan keberkahannya kita dapatkan dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmatnya kepada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan.
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan usaha Bapak Ibu sekalian dan pengorbanan Bapak Ibu sekalian Allah catat menjadi amal soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ali Abdullah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran, karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Jadi Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di akhir acara Zoom Plus Tahsin pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Sadari yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan bisa memaparkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur Amin. yang panjang dalam kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu kembali pekan depan ya Bu. Ya, Ibu Nining sama Ibu Dwi Yuzaria, Masya Allah. ya. Baik, Oke, Ustaz. saya Hendri, Ibu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ibu semuanya. Ya, sama. Assalamualaikum. Salam.